didukung oleh Ramadan, 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 ya Habib, Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib, Ramadan, 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 ya Habib, Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hingga hari ini diberi kekuatan dan kesempatan untuk menjalani hari-hari Ramadan dengan penuh amal kebaikan. Sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, Nabi junjungan kita semua yang mengisi Ramadan dengan sepenuh amal yang berkah, memberikan contoh kepada kita beragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan yang mulia. Semoga kita mampu meniru dan menjalankannya. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membahas tentang puasa Ramadan dan anak-anak kita. Sebuah gambaran yang unik seringkali ditemui di jalan-jalan, bahkan di sekolahan. Kita melihat anak usia 10 tahun atau bahkan lebih dari itu yang dengan ringan menikmati makan dan minuman yang segar di siang hari Ramadan. Tentu kita bertanya-tanya dalam hati, apakah yang membuat sang anak tersebut tidak berpuasa di hari-hari Ramadan ini? Seandainya saja karena sakit dan kondisi fisik yang lemah, tentulah kita tidak akan mempermasalahkannya. Karena jangankan anak kecil, orang dewasa yang sakit pun dibolehkan untuk berbuka oleh syariat Islam yang indah dan manusiawi. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah anak tersebut tidak pernah dilatih dan diperintahkan berpuasa oleh orang tua mereka? Inilah yang akan sedikit kita bahas dan renungkan pada kesempatan kali ini. Bagaimana sesungguhnya Islam memberikan pandangan seputar anak-anak dan puasa Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Mungkin ada sebagian orang tua yang akan dengan mudah beralasan bahwa syariat Islam tidak mewajibkan anak-anak untuk berpuasa, sehingga tidak perlu tergesa-gesa menyuruh mereka berpuasa sebelum waktunya atau sampai usia balik. Alasan ini memang terlihat benar pada satu sisi, karena tidak ada kewajiban ibadah apapun, begitu pula puasa Ramadan kepada mereka yang belum balik atau bermimpi basah. Rasulullah SAW bersabda, diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Orang gila yang hilang akalnya sampai sadar kembali, orang tidur sampai ia bangun, dan anak kecil sampai ia bermimpi atau balik. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu, apakah kemudian kita berdiam diri, tidak mengenalkan dan melatih anak kita berpuasa hingga waktunya tiba? Tidak, dan sekali-kali tidak. Ibadah dijalankan dengan ringan karena ada latihan dan pembiasaan. Begitu pula dan apalagi ibadah puasa yang sangat dominan sisi fisiknya. Jika tidak dibiasakan sejak dini, maka penundaan dari tahun ke tahun hanyalah mengakibatkan kesulitan yang bertambah-tambah. Pepatah hikmah mengatakan dengan indahnya bahwa mendidik anak saat kecil bagaikan mengukir di atas batu. Susah memang, tapi masih memungkinkan untuk dilakukan. Sedangkan mendidik orang tua bagaikan mengukir di atas air,
hampir-hampir tidak pernah kita bayangkan bagaimana melakukannya. Hadirin rahimakumullah, rasa-rasanya tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa anak-anak memang belum wajib untuk berpuasa, tapi sungguh para orang tua mempunyai kewajiban untuk mulai mengenalkan dan melatih anak-anak berpuasa. Kewajiban ini sudah diisyaratkan begitu jelas dalam Al-Quran sebagai panduan bagi orang tua untuk melakukan langkah-langkah yang jelas dalam mengarahkan anaknya dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Setiap orang tua yang mentadaburi dan memahami ayat ini tentulah segera tergerak dan merasa bertanggung jawab untuk mengenalkan ibadah puasa kepada anak-anaknya. Kita juga mempunyai contoh teladan dari Rasulullah yang mulia dalam masalah ini. Bukan hanya dalam masalah ibadah, bahkan dalam masalah etika dan akhlak pun beliau telah mengajarkan kepada anak-anak yang belia tanpa memandang usia apalagi balik tidaknya. Dalam suatu kesempatan makan bersama anak kecil, beliau Rasulullah SAW mengajarkan kepada seorang anak tentang bagaimana adab makan. Beliau bersabda, "Wahai anakku, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dari yang dekat terlebih dahulu." Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menunjukkan bagaimana urgensinya memulai mengenalkan kebaikan sejak kecil. Hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana cara kita untuk mengenalkan dan melatih anak-anak kita berpuasa? Setidaknya ada 5 hal yang perlu kita cermati dalam masalah ini. Semoga kita bisa menjalankannya dengan baik dan istiqomah. Yang pertama, memberikan pemahaman ringan seputar puasa dan urgensinya. Sungguh anak kecil usia 7 tahun bahkan kurang pada saat ini telah mampu dengan mudah untuk diajak dialog. Semakin ia mengetahui alasan dan pentingnya berpuasa, maka akan semakin mudah melatihnya berpuasa. Anak-anak kita pun akan menjalankannya dengan lebih ringan saat meyakini apa yang dilakukannya berpahala. Saya jadi teringat lirik lagu Bimbo seputar anak-anak dan puasa. Tentu kita semua masih mengingatnya dengan baik setiap Ramadan hadir. Begini liriknya. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Subhanallah. Demikian seterusnya liriknya. Jadi kita bisa membahasakan urgensi puasa dalam ungkapan yang menggugah anak-anak kita dalam berpuasa. Yang kedua, memberikan motivasi. Motivasi di sini memang sangat unik jika terkait dengan anak-anak. Kebiasaan yang berlaku di sekitar kita adalah memberikan hadiah kepada mereka yang bisa menuntaskan puasanya dengan sempurna. Maka jumlah hadiah biasanya disesuaikan dengan jumlah hari mereka berpuasa. Kebiasaan ini tidak salah sepenuhnya. Namun motivasi di sini tidak harus berupa barang atau materi yang itu saja. Mungkin saja kita bisa arahkan ke hadiah yang lebih baik dari itu semua. Misalnya, diberikan uang untuk bersedekah, uang untuk membeli buku, atau uang untuk infak sedekah. Jadi, pada satu sisi kita memotivasi, sisi yang lain juga mengarahkan kemana sebaiknya hadiah tersebut digunakan.
Ini hanya sekedar contoh ringan. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian lebih tahu hadiah yang terbaik buat anak-anaknya. Yang ketiga, persiapan puasa yang matang. Anak-anak kita dalam masa pertumbuhan yang sangat sensitif, mereka membutuhkan asupan gizi yang cukup. Jangan jadikan puasa sebagai hal yang membuat mereka kekurangan gizi dan menjadi lemah. Karenanya, para orang tua hendaknya berlaku serius dalam mempersiapkan hidangan sahur bagi putra-putrinya. Pastikan bahwa mereka akan mampu menjalaninya dengan baik karena kita sebagai orang tua telah menghidangkan modal yang cukup saat sahur dan berbuka. Hadirin rahimakumullah, langkah yang keempat adalah membuat kesibukan yang menyenangkan. Berpuasa seharian bagi sebagian besar anak kecil adalah sesuatu yang berat dan sangat menyiksa diri. Kita tidak bisa membiarkan mereka larut dalam kondisi sedemikian. Karenanya perlu dilakukan langkah dan upaya untuk menyibukkan mereka agar lalai dari rasa lapar dan dahaga. Inspirasi semacam ini bisa kita dapatkan dari bagaimana cara sahabat mendidik anak-anaknya untuk berpuasa. Sebuah riwayat sahih dari Rubai binti Muawiz, ia berkata, di pagi Asyura Rasulullah SAW mengirim utusan ke kampung-kampung asal. Siapa yang pagi ini dalam keadaan puasa, maka sempurnakanlah puasanya. Dan barang siapa yang pagi ini dalam keadaan tidak berpuasa, maka berpuasalah pada sisa hari ini. Dan kami pun melakukan puasa Asyura. Sebagaimana kami menyuruh puasa anak-anak kecil kami, dan kami beserta putra-putri kami berangkat ke masjid dengan menjadikan mainan dari kapas buat mereka. Jika ada salah seorang dari mereka menangis minta makanan, kami berikan mainan itu kepadanya sampai masuk waktu berbuka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin rahimakumullah. Yang kelima atau terakhir, tentu saja kita harus meyakini pentingnya bertahap dalam latihan berpuasa. Rasulullah SAW telah memberikan panduannya saat memerintahkan kita untuk mengajarkan anak kita melakukan ibadah sholat. Beliau bersabda dari lisannya yang mulia, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat saat usia 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mengerjakannya saat usia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka hendaknya latihan puasa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Dari tahun ke tahun ditargetkan ada peningkatan. Karenanya memulai sejak usia dini merupakan salah satu langkah sukses menuju tahapan-tahapan selanjutnya. Kebiasaan masyarakat kita yang mengistilahkan puasa sambung dan puasa beduk atau berbuka saat zuhur menjelang dan melanjutkan puasa setelahnya, ini menunjukkan sebenarnya langkah positif ini sudah dianut masyarakat kita dalam mengenalkan anak-anaknya berpuasa. Nah, sekarang tinggal kita kembali menganjurkan kepada mereka yang masih acuh tak acuh dan meremehkan masalah ini agar segera tersadar dan bersegera melatih anak-anaknya untuk berpuasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan niatan kita dan langkah kita ini dalam melaksanakan ibadah puasa, khususnya untuk kita dan untuk anak-anak kita. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh